Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdibu idza syaa' fi qulubil muridina lawatal iradah wa yuj'iduhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahuhu kullu rashmin wa adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmatnya jualah di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ketetapan untuk bisa berhadir dalam kesempatan rutinan majelis kita yang membawa keberkahan, yang mudah-mudahan pula disertai dengan kesehatan, keafiatan, diangkat segala kesusahan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dalam keterkabulan, begitu pula dosa kita dalam ampunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat, begitu pula salam, mudah-mudahan kita semua senantiasa mengirimkannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Hadirin hadirat jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah. Di siang pagi menjelang siang ini kembali majelis kita mulai lagi, majelis kembali kita jalankan lagi. Tentu harapan besar kita melalui majelis ini, melalui perkumpulan ini, diliputi kita semua dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan majelis seperti ini makin subur di kampung kita, makin banyak di kampung kita. Kenapa? Dikarenakan kampung itu kalau banyak majelis, itu tandanya kampung itu dikehendaki keberkahan oleh Allah. Pian kalau banyak berada di majelis, itu tandanya waktu pian berkah. Pian sering terlihat di masjid, itu tandanya waktu pian berkah. Pian mudah melakukan ketaatan, itu tandanya umur pian berkah. Kenapa? Allah mudahkan pian dalam kebaikan di tempat-tempat keadaan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan dengan itu semua nantinya pian akan berjumpa dengan Allah dalam keberkahan. Di dunia Allah sudah arahkan pian kepada hal yang demikian, supaya apa? Di akhirat pian pantas berada dalam ridha Allah dalam keberkahan.
Nah, jadi patutlah kiranya kita bersyukur dengan majelis ini. Ada majelis di kampung kita, kita patut bersyukur. Nah, kenapa? Duduk sesaat di majelis itu sudah pahalanya besar. Apalagi kita amalkan apa yang ada di dalam majelis itu. Kita sering mendengar sebuah hadis dari junjungan kita, dari Nabi kita Muhammad SAW. Ujar Nabi kita, almar'u ma'aman ahab, almar'u yahsyuru ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Bukan di dunia, yang dimaksud ini di akhirat. Biar tahu letak Nabi kita Muhammad nanti di mana. Biar tahu keadaan baginda Rasul nanti di akhirat bagaimana. Adalah keadaan yang paling mulia yang Allah siapkan untuk Nabi kita. Tempat yang paling bagus, yang mana tempat tersebut tidak boleh dimasuki yang lain melainkan oleh Nabi kita Muhammad. Yang mana yang paling rendahnya saja itu jauh lebih luas daripada bumi beserta isinya. Surganya Allah Subhanahu. Dan orang yang mencintai seseorang akan dikumpulkan bersama kecintaannya tersebut. Maka beruntung pian berataan kalau di dalam hati pian ada Nabi Muhammad. Beruntung pian kalau pian sanubari pian, hati pian mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan termasuk mencintai Nabi Muhammad itu tandanya kata ketujuh berkumpul lawan sini. Termasuk tanda orang itu cinta lawan Nabi Muhammad, lisannya itu rancak mengucap nama Nabi Muhammad. Lisannya itu kada kering, melainkan rancak bersalawat lawan Nabi Muhammad. Dan ketujuh hadir di tempat-tempat yang dibicarakan Nabi Muhammad, yang diceritakan tentang Nabi Muhammad, yang diajarkan ilmu Nabi Muhammad. Di mana kira-kira? Kira-kira di mana? Ada yang paling rancak tempat disebutkan nama Nabi Muhammad selain daripada majelis? Kira-kira saat ini yang cari tempat perkumpulan yang mana di dalamnya tersebut lebih banyak menyebut nama Nabi Muhammad, lebih banyak bercerita tentang Nabi Muhammad, lebih banyak berkisah tentang ilmu Nabi Muhammad, larangan anjuran sidin, melainkan majelis. Ada dalam tempat lain. Nah, majelis itu perkumpulan. Mau andakannya di musola kah, di masjid kah, selama itu majelis, insya Allah itulah majelis Rasulullah. Mau ngaran majelis tadi majelis kuda terbang, nah hendak lah, misalkan ada majelis di atas gunung, nah misalnya. Tetapi itu majelis yang diajarkan Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad, lah, anjuran sidin, syariat sidin, semuanya, maka itu majelis Rasulullah, majelis baginda Rasul. Dan apabila Nabi kita itu dipanggil, sidin tidak menolak untuk datang. Nah, orang yang tanda cinta rancak berkumpul di tempat situ. Kenapa? Pian himung. Di tempat itu, di tempat tadi, di majelis tadi kada dibicarakan kecuali Nabi Muhammad. Amun kurang himung lawan Nabi Muhammad pasti ketujuh lah. Pasti ketujuh. Kenapa? Nang dibicarakan kesukaannya, nang dibicarakan kecintaannya. Bukan penukaran sawit, ya kumpulnya bukan penukaran sawit juga. Kenapa? Bepandir harganya. Oh, harga sawit sekian. Pupuk di mana nukar. Nah kan ini rame. Kenapa? Biar ketujuh situ sama gawiannya. Nah, ini bukan mandahkan sawit gawian salah. Ada maksudnya sama kesukaan. Nah ketujuh menyuara misalkan, nah tentu nah pada penyuaran juga. Di mana menyuara orang tadi? Oh, di sana kayaknya ada. Kalau di sana ada keracak-keracaknya. Nah ini nyambung lah bepandir. Kesukaan itu tadi akhirnya membuat orang tadi jadinya ketujuh di situ tadi. Nah ini tolak ukur kesendirian. Kalau pian rasa gelisah di majelis, ke majelis kulir, ke tempat-tempat di mana Nabi Muhammad disebutkan, majelis maulid kah, majelis burdah kah, majelis salawat lain sebagainya, itu tadi semuanya tujuannya untuk Nabi Muhammad. Kalau pian ketujuh, alhamdulillah, beruntung seberuntungnya manusia tersebut.
Kalau lisannya mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, hatinya juga terdapat cinta kepada Nabi Muhammad. Hati cinta kepada Nabi Muhammad, lisan mengungkapkan cinta tersebut kepada Nabi Muhammad. Cara ungkapannya apa? Banyak berselawat, dan perbuatannya nampak bahwa ini tadi hatinya cinta, nampak di gawiannya tadinya cinta, menggawi nang sunnah, mengerjakan syariat Nabi Muhammad. Nang apa nang Nabi Muhammad gawi iya gawi, nang apa nang Nabi Muhammad ketujui iya ketujui, nang apa nang baginda Rasul larang iya tinggalkan. Kenapa? Gerak-geriknya inya sesuai dengan Nabi Muhammad. Kalau orang seperti itu, maka itu manusia, mudah-mudahan kita adalah manusia yang paling beruntung. Kalau kita seperti itu, di antara kita seperti itu, menjadi manusia yang paling beruntung di muka bumi. Kenapa? Ujar Nabi Muhammad berjanji, mau pian tadi ibadahnya banyak atau sedikit, kalau ujar Nabi Muhammad sudah berjanji, almar'u ma'aman ahab, almar'u yahsyuru ma'aman ahab, akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini janji beliau. Mau pian surganya yang paling rendah atau yang paling ujung, tetapi kalau sudah janji Nabi Muhammad, ujar sendiri nang apa? Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau pian meletakkan rasa cinta pian, tujuan pian, kasih sayang pian kepada Nabi Muhammad, ini manusia yang paling beruntung kita. Dan salah satunya cara mengejarnya itu tadi bukan hanya kita cinta Nabi Muhammad, kada gawian harus menunjukkan hati cinta, gawian sepakat. Untung bepadah cinta, lisan bepadah cinta, tetapi dia masih meninggalkan apa yang disuruh oleh Nabi. Kira-kira ini keimanannya masih patut dipertanyakan lah. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau mengatakan aku adalah hamba Allah dan aku adalah umat Nabi Muhammad, lalu dia meninggalkan apa yang diseru oleh Nabi Muhammad, ini patut dipertanyakan. Nabi Muhammad sholat, dia tidak sholat. Nabi Muhammad bersyariat, dia tidak. Nabi Muhammad tidak mengerjakan ini, dia menggawi ini. Kira-kira kayak apa itulah? Makanya mencintai Nabi Muhammad itu, mencintai baginda Rasul itu bagian daripada ibadah. Sedangkan ibadah itu butuh keikhlasan. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafik. Orang kalau beribadah, melakukan perbuatan ketaatan tanpa didasari keikhlasan, maka munafik. Dan orang munafik itu bagaimana? Lisan dan perbuatannya tidak sesuai. Ucapan dan hatinya tidak sama. Mengaku umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, tetapi tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi? Majelis berkaitan, majelis maulid kah, majelis taklim kah, majelis masjid, dan semua itu berkaitan. Dan beruntung orang yang memiliki keterkaitan tersebut. Nah, ini jadikanlah majelis seperti ini. Biar kenapa dikatakan beruntung? Karena ini memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau kita urusan nama itu tidak masalah. Mau biar hendak beri nama majelis biar nang apa tasara, mau majelisnya nang kayak apa tasara, mau membaca yasin aja mbah itu membaca sirah Nabi Muhammad kada apa-apa. Yang penting itu tadi majelis, itu tadi tujuannya adalah dakwah Nabi Muhammad, maka itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran ada nama majelis udah terbang dari misal sana, tidak masalah. Atau Gunung Sawit ngaran majelisnya ada masalah. Ada ngaran majelis bagus, tetapi gawiannya ada bagus. Nah ini yang jadi masalah. Gawian apa? Ngaran majelisnya majelis apa? Majelis cinta Nabi. Tetapi di dalam dia tidak ada sedikit pun mengajarkan untuk sampai kepada Nabi. Nah jadi pian kalau anak mencari tempat berkumpul itu tadi, majelis itu tadi, kalau pian yang tadinya kada penyembahyang jadi penyembahyang, itu bagus. Kalau tadinya pian kada ingat mati lalu jadi ingat mati, itu bagus. Kalau tadinya pian wangi menggawe maksiat, akhirnya kada jadi lagi, nah itu bagus. Kenapa? Itu tujuan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak majelis itu bukan saingan,
Tetapi semakin banyak orang memandak luka lah. Nah ini kemungkinan kanaknya itu jauh lebih besar. Kenapa diibaratkan seperti itu? Ulun ibaratkan seperti itu karena keinginan Nabi kita Muhammad SAW itu supaya pian kita nang tuha nang anom orang salaman orang mana aja tanpa terkecuali. Apa keinginan Nabi? Kadada satu pun dari umatnya berada di nerakanya Allah. Makanya kenapa hari ini kita buka majlis di sini, mungkin di sini kada menerima, kita buka lagi di sana. Di sana kada mau lagi, buka lagi di sana. Bawai pulang di sana, kenapa? Karena itu keinginan Nabi, supaya kita ini kada berhenti membawai orang supaya orang dari baik. Dan pernah dengar cerita Nabi kita Muhammad di Mekah itu beliau beberapa tahun cuma beberapa orang dapat nang beriman. Ada sampai 100 orang. Sekitar beberapa puluh lebih daripada 50. Beberapa tahun itu Nabi berdakwah. Beberapa tahun beliau berdakwah, mengajak orang, membawai orang. Kalau yang kayak kita kan membawa ini wajar aja kan, tapi banyak dapat orang. Kenapa? Akhlak balang-balangan, adab kurang-kurangan. Kalau Nabi itu akhlaknya paling bagus, adabnya paling bagus. Bukan cuma dengan hanya lisan dan perbuatan, bahkan dengan harta. Tapi apa sih ini dapat sedikit orang ini menyerah sedikit, tulak ke negeri Taif. Sampai di negeri Taif dengan tujuan, kenapa? Karena orang-orang Taif ini masih memiliki kekerabatan, ada keterkaitan dari pihak ibu beliau. Maksud hati beliau mudah-mudahan ini orang Taif mau menerima, bisa menerima dakwah, menerima keimanan. Ternyata apa? Sampai di kota Taif, orang-orang Taif dibutakan dengan kekufurannya. Orang-orang Taif yang tadinya mereka memang kufur, ditambah kekufurannya. Siapa yang membuat kekufuran tersebut bertambah? Para jin. Jin dari masuk ke patung-patung lalu bergerak berbicara. Akhirnya apa? Mereka yang tadi kafir bertambah kekafiran. Patung-patung mereka tadi nak ada bisa bergerak jadi bergerak. Akhirnya apa? Mereka keluarkan anak-anak kecil dibekali batu, dilempar kaki Nabi Muhammad SAW. Kenapa batis ini? Kada awak. Karena kalau awak itu langsung sakit, tapi kalau batis itu supaya Nabi kita terjaga. Sampai berdarah kaki Nabi kita, beliau terjatuh. Ketika terjatuh mereka keluar, mereka berdirikan lagi Nabi Muhammad. Tidak mereka biarkan istirahat. Lempar lagi, jatuh lagi, lempar lagi, jatuh lagi. Bahkan mereka keluarkan orang-orang gila. Di kampung biasanya kan ada orang gila diburu. Ini ketika Nabi Muhammad datang ke sana mereka keluarkan. Untuk apa? Menghinakan Nabi kita Muhammad. Itu malaikat penjaga gunung, malaikat yang menjaga gunung di tempat tersebut datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini kutimpakan kepada mereka. Gunung ini dianggap ditimpakan selesai. Tidak ada satupun yang selamat. Biar Nabi Muhammad jangan. Kenapa? Beliau rahmatan deh alamin. Mau orang beriman atau tidak, beliau kasih sayang. Dan beliau berharap mungkin dari sulbi-sulbi mereka ada yang mau beriman, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ini harapan Nabi. Dan kita harus seperti itu hadirin. Jangan karena tak salah sedikit mudahan mati kafir dengan itu. Nah ini luput sudah. Kalau ada seperti ini dibawa sumbah yang kada mau, dibawa ke majelis kada mau, biar aja di situ kena. Urusan dalam kubur, urusan ini, biar ini itu dikapit kubur. Nah ini luput. Urusan agama, urusan. Nah ini salah. Kalau nyepian punya rahmat seperti Nabi Muhammad, yang seharusnya itu menjadi tauladan kita kasih sayang. Sekali kada mau dibawa. Esok ada mau dibawa, esoknya bawa pula. Jangan pandang menyerah. Hari ini kada mau dibawa kayak ini, coba cara yang lain. Kayak ini kada mau juga, kayak ini kayak itu pula. Kenapa biar kayak itu? Karena kasih sayang. Karena Nabi Muhammad hendak ada seekor pun umatnya berada di nerakanya Allah. Maka dari itu pian disuruh menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kalian
jaga keluarga kalian wahai orang-orang beriman, kata Allah, dari nerakanya Allah. Maka minimal daripada rahmatnya Nabi, pian jaga diri pian. Minimal pian ada hakun bawaan orang, misalkanlah gunung badiam di gunung sana itu sudah ulah pondok bahuma makan cari apa segala macam, ada menggawin yang haram, tak makan ampun orang ada beribadah. Nah ini minimal lah, sudah minimal nang paling bawah yang jaga diri dia daripada nerakanya. Tetapi nang Allah pinta, nang dikehendaki oleh Nabi kita tercinta, yang jaga diri dia, yang jaga yang punya keluarga. Ini tujuan kita di majelis itu seperti itu sebenarnya. Hari ini orang sedikit, esok banyak, lalu sedikit pulang. Bukan itu tujuan kita. Bukan berapa banyak, bukan. Urusan mengajak itu urusan kita. Urusan membawa itu tugas kita. Berdakwah itu tugas kita oleh Nabi Muhammad. Amal ma'ruf nahi munkar itu sudah kewajiban kita. Urusan orang menerima atau kada itu baru kita serahkan kepada Allah. Hah? Makanya itu rahmah. Ini ulun kasih contoh lah biar lah. Misalkan biar rahatan tulak keluar sana ke jalan raya sana, kalau ini kan jalan batu lah, ke jalan raya. Di jalan ternyata ada orang bertampar dan ditampar, dipukuli, sakit orang itu. Setelah parak dia lihat, ternyata kerabat dia. Ternyata nang ditampar orang tadi, nang disakiti orang tadi bisa insanak dia, misalkan bisa ipar dia, bisa anak kemanakan dia, bahkan bisa jadi itu orang tua dia. Misalnya dia lihat, ternyata abah, ternyata binsanya, oh ternyata adik anak kemanakan. Kira-kira kayak apa perasaan dia? Sakit hati apa? Kira-kira kayak apa perasaan kita? Kalau kita melihat di jalan tiba-tiba ada orang menyakiti itu kita punya kerabat, entah itu sanak famili, sahabat, sakit hati apa lagi? Sakit hati. Kenapa? Kekerabatan. Nah, makanya kata orang darah itu jauh lebih kental. Nah, itu kekerabatan, ada kekerabatan. Urusan inya salah atau bujur itu nomor 2 biasanya. Ketika ia sudah ditampar sakit, astagfirullah, tingsanak sekalinya, astagfirullah, keluarga sekalinya. Kita ada bertakun siapa yang salah dahulu biasanya. Yang penting sakit hati dahulu. Kenapa? Itu kekerabatan. Dan bayangkan, coba bayangkan, yang lebih menyayangi kepada umat itu Nabi kita Muhammad. Bahkan beliau lebih sayang kepada kita. Kasih sayangnya melebihi kita punya orang tua. Kita punya dingsanak itu jauh lebih sayang Nabi kita kepada kita. Kita punya ibu lah, ibu itu kan paling peka. Umat itu paling sayang lawan anak. Adalah kuitan menyakiti anak itu pasti ada sebab. Dan itu jauh lebih kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan ketika kita berada di nerakanya Allah, bagaimana perasaan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pernah diceritakan ada satu riwayat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di situ dijelaskan bahwasanya ketika Nabi SAW kumpul bersama sahabat, jadi sidin dudukkan lawan para sahabat di majelis sidin bersama para sahabat, hadir di sana Sayyidina Umar, banyak sahabat hadir. Tiba-tiba Nabi kita itu Muhammad SAW menangis, menetes air mata sidin, menetes air mata sidin. Dan ketika itu pula sidin tertawa, senyum, kelihatan gigi-gigi muka sidin. Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, tadi bikin nangis, kenapa Mbah itu pulang tertawa? Main nang ujar orang rawa-rawa pohon manggis itulah, sambil tertawa sambil menangis, lain itulah. Ini Nabi tiba-tiba menangis tanpa ada sebab, sedih beliau, dan tiba-tiba pula lalu dari tangisan tersebut beliau tersenyum, kayak habis menangis lalu gembira, tersenyum bahagia. Ditanya oleh Sayyidina Umar dan Al-Khattab, ya Rasulullah, ada apa dengan dirinya? Ujar Nabi SAW, aku diberitahukan oleh malaikat
Ketika beliau menangis tadi, beliau sudah diberitahukan oleh malaikat, ada 2 orang ujar Nabi yang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang umatku, kata Nabi Muhammad, yang duduk bersimpuh di hadapan Allah. Salah satunya mengadu kepada Allah atas kezaliman saudaranya. Jadi ada 2 orang duduk di hadapan Allah. Apa nang digawinya? Orang nang menggawi ini, nang duduk ini tadi menggawi, mengadukan kepada Allah. Ya Allah, fulan ini di dunia menzalimi ulun. Zalim itu mengapa? Menyakiti. Entah itu secara lisan ataupun perbuatan, itu zalim. Pian menyambati orang terluka hatinya, itu zalim namanya. Apalagi pian mengangkat tanah orang walau sejengkal, itu zalim ngarannya. Hati-hatilah pian saat pada menikmati kehidupan dunia, lah pian mengambil tanah orang seberapa lawas pian kau menikmati. Pian mengambil buah orang seberapa banyak pian kau memakan. Pian mengambil ampun orang, menzalimi orang, membunguli orang, seberapa banyak kuat pian bisa menikmati. Tetapi urusannya di akhirat. Lihat, Nabi Muhammad SAW menceritakan ada 2 orang, kata beliau, bersimpuh di hadapan Allah. Satunya mengadu kepada Allah, ya Allah, fulan ini menzalimi. Di dunia dia pernah menyakiti saya, maka ya Allah, ambil kebaikannya untuk diriku ya Allah. Jadi kebaikan orang tadi diminta. Kenapa ini berbuat zalim? Diminta. Misalkan dia adalah mengangkat tanah orang sekilan, perbuatan baik pembayarnya sudah ada, perbuatan ibadah pembayarnya sanggup. Sampai di akhirat bingung melihat catatan mana ibadah yang sedikitnya itu, karena kan kalau sedikit malah diingatakan biasanya. Sudah sedikit diingatakan, kalau banyak kan ada keingatan. Sudah sedikit hilang. Karena ternyata di dunia pernah menzalimi saudara. Mungkin itu tetangga dia, mungkin itu bahkan kerabat dia. Diadukan, ya Allah, ini fulan menzalimi ulun ya Allah, maka ambil kebaikannya untuk ulun. Allah berfirman, apa Allah? Apa nang hendak dibaliakan? Nang dibaliakan apa? Orang ini pun gak ada bisi kebaikan. Kalau begitu ya Allah, pikulkan dosa ulun untuknya, limpahkan kesalahan ulun, dasar ingat. Ini yang membuat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi bercerita, ketika cerita tersebut berbicara tentang memikul dosa orang lain, disinilah Nabi Muhammad menangis. Kira-kira kalian tahu kenapa Nabi Muhammad menangis? Kenapa Nabi Muhammad menangis? Tidak tega Nabi Muhammad. Kasihan Nabi Muhammad melihat umatnya memikul dosa orang lain. Ini baru memikul dosa orang lain. Kayak apa kalau Nabi Muhammad melihat umatnya berada di bawah nerakanya Allah? Kayak apa baginda Rasul melihat umatnya berada dalam jurang nerakanya Allah? Nabi Muhammad menangis karena melihat, mendengar satu umatnya meminta kepada Allah untuk dipikul dosanya oleh saudaranya. Karena hari tersebut, kata Nabi melanjutkan ceritanya, banyak di antara manusia yang ingin lepas dari kesalahannya karena begitu menakutkan. Karena banyak di antara manusia yang ingin kesalahannya dipikul oleh orang lain. Kapan hari tersebut? Pada mahsyar, yang mana Allah dekatkan matahari, tanpa sehelai benang pun kita, tanpa satu alas kaki pun kita, tetapi kita tak pernah merasa malu. Kenapa? Karena begitu takut waktu tersebut. Lalu Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Lalu Allah berfirman kepada 2 orang tadi, angkat kepala kalian. Maka mereka mengangkat, orang yang mengadukan tadi mengangkat. Lalu ia berkata, ya Allah, aku melihat banyak istana yang begitu indah, yang begitu megah, yang terbuat dari emas, yang mana singgah-singgah sana, puri-puri, taman-taman yang banyak keindahan dan terbuat daripada emas. Istana terbuat dari emas, singgasana terbuat dari emas, dan bertahtakan berlian dan perak. Lalu orang tersebut yang mengadukan tadi bertanya kepada Allah, ya Allah, itu untuk siapa? Istana-istana tadi untuk siapa? Apakah para nabi, para syuhada, para shadiqin? Kata Allah apa menjawab?
istana tersebut untuk orang yang mampu membayar. Laki-laki itu kembali bertanya, ya Allah, siapakah yang mampu membayarnya? Kata Allah, engkau pun mampu membayar. Lalu dia bertanya lagi, dengan apa aku mampu membayarnya ya Allah? Ini cerita Nabi ya. Kata Allah, dengan engkau memaafkan saudaramu, dengan engkau memberikan maaf orang yang menzalimu, orang yang menyakitimu, yang menzalimimu, engkau maafkan. Maka laki-laki tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, sekarang aku telah maafkan dia. Maka Allah berfirman, gandeng tangan saudaramu tersebut, ajak dia masuk ke tempat. Gandeng tangan saudaramu itu yang telah engkau maafkan itu, maka ajak saudaramu tersebut masuk ke tempat yang penuh keindahan tersebut. Nah, ini kasih sayang. Makanya saling memaafkan itu besar pahala. Nah, ini bagian dari rahmat, rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hendak surangan aja. Makanya pian nang punya pasangan, kalau pian tidak pernah ngajak pasangan pian itu pada sayang dengan pasangan pian. Bula, sila, pian beisi laki, nang beisi laki lah. Kalau laki pian kada pernah membawa pian kebaikan, pian ditinggalnya teruslah, tulak ke majelisan, kada pernah juga bawaan, pian kada sembahyang, kada juga pulang pernah memberi teguran, ada pernah juga melarang, atau pian membuka aurat, ingat kuring-kuring aja. Mantap rumahnya, kalau bisa abah kuning hijau lagi rambut. Nah ini berarti pasangan pian kada sayang sama pian. Kenapa? Inya hendak berkumpul di dunia, di akhirat kan hendak berkumpul berarti. Inya kada peduli dengan urusan surga neraka pian, berarti apalagi nanti di akhirat. Kalau pian beisi laki kada pernah memberikan peringatan, sudah sembahyang, bujur kada kalian pian, atau sebaliknya, nang bini kada mengatakan nang laki. Urusan nang laki mencari duit nang halal kan nang haram kada peduli. Urusan nang laki mencari duit nang baik sesuai syariat atau kada peduli. Nang penting jari-jarinya hibak lawan amas. Nang penting pagalangan hibak lawan amas. Nang penting bulu hibak lawan amas. Kada peduli dari mana duitnya, kada peduli. Kira-kira ada kakak itu dia. Nang penting mobil mewah, rumah ganal, tanah melimpah, duit bertumpuk. Kada peduli. Mau urusan riba kah, mau urusan haram kah, mau menzolimi orang kah, nang laki tadi kada peduli. Ini kalau ada seperti ini lah, ingat akan jadilah pian mati nang bapaknya ini nang pilih dia kawin pulang, nang amas nang banyak tadi ampun nang lain pulang. Artinya apa? Urusan dunia ini hendak berkumpul, tetapi urusan akhirat kan mau. Ini perlu kalian perhatikan. Kalau bujur-bujur sayang dengan kita punya pasangan, kita akan mengajak mereka dalam kebaikan, mengingatkan umahnya sudah sembahyang dulu, umahnya ini aurat tutup. Kenapa? Biar minta bertanggung jawab kan gitu loh. Jangan anggap sepele. Nah ini kasih sayang. Nabi telah mengajarkan kepada kita kasih sayang seperti ini. Maka majelis seperti ini, perkumpulan kebaikan itu bagian daripada kasih sayang. Kenapa dia hadir di majelis? Karena kita mencintai Nabi. Nabi ingin kita berada di tempat yang baik, mengerjakan perbuatan yang baik. Kenapa dibangun masjid? Dan tahu kenapa dibangun masjid? Karena orang-orang di sini tahu di masjid tadi biar bisa orang bersujud kepada Allah. Ini bagian daripada rahmat kasih sayang. Ini bagian daripada anjuran Nabi SAW. Jadi kalau ada yang bisi pasangan yang ada tahu menang tadi, tahunya urusan duit lain sebagainya, ini kada sayang. Kalau sayang itu bukan seperti itu. Kayak tujuan yang beisi anak babinian. Lah nang beisi anak babinian, anak pian keluar malam-malam yang dengan bukan mahram, pian diam. Nah ini dia gak ada sayang namanya. Oh justru memberiakan tuh sayang dia. Kasihan anak ketinggalan pergaulan. Nah ini gak ada sayang karena dia menjerumuskan ke neraka. Oh ini sudah tunangan juga tunangan, belum lagi terjadi perkawinan. Makanya kalau nyepian anak pian sudah anak tunangan, cakap kawinkan. Urusan ini resepsi kena ada masalah. Yang penting ini anak anak kedua aman. Ini anak kesana kemari diperbolehkan. Kenapa ada lakinya sudah? Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Nah, jadi jangan pernah putus asa. Ini terutama ulun menghimbau lah, ini sangat berterima kasih kepada para panitia yang mau berjuang, pemikiran, tenaga, usaha, harta lah. Kayaknya tidak perlu sebut, semuanya memiliki andil, semuanya memiliki keterlibatan. Pian yang berjuang dari ujung ke ujung, dari sana ke sini, semuanya itu memiliki andil. Berarti pian ini saat ini termasuk orang-orang yang menyambung dakwah Nabi, menyambung kasih sayang Nabi. Jadi pian pulih dari tempat ini, pian harus mengembalikan itu tadi kepada orang sekitar pian. Makanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita ataupun kerabat kita yang saat ini mereka masih jauh dari Allah, masih jauh dari Rasulullah, mudah-mudahan sebagaimana derasnya hujan, Allah sinari hati mereka, Allah curahkan hati mereka dengan hidayah. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan kasih sayang daripada Nabi SAW. Karena begitu indah kasih sayang, Nabi tidak ingin satu pun umatnya berada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dari pembukaan majelis ini ulun harapkan bukan hanya kita berkumpul di sini, tetapi setelah pulang dari sini kita bagian daripada dakwah, mengajak, membawai, lain sebagainya. Itu tugas kita semua. Bukan yang hanya sebagai guru saja ada, bukan yang hanya sebagai pemimpin saja ada, tetapi setiap siapapun. Maka itulah kasih sayang yang ditularkan oleh dari Nabi Muhammad SAW. Pian ibu-ibu, pian adalah kasih sayang yang menyambungkan kepada anak pian. Pian orang kasih sayang yang menyambungkan kepada kerabat, keluarga, sekitar, jiran pian. Maka sampaikan itu semua, karena itulah keindahan daripada Nabi SAW. Mungkin tidak panjang lebar pembukaan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terutama ada semangat di dalam hati kita, mudah-mudahan semangat tersebut adalah semangat yang kuat sehingga kita pulang dari tempat ini kita akan mengajak mereka kembali. Dan terutama mudah-mudahan kita doakan kepada kedua orang tua kita, segala kesalahan mereka diampunkan oleh Allah, segala kemaksiatan mereka diampunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan, iman kita bertambah kuat, kemaksiatan kita bisa kita tinggalkan, perbuatan dosa kita bisa kita jauhkan, dan mudah-mudahan itu semua hanya Allah yang menetapkan. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini setiap di antara kita Allah jadikan keimanannya bertambah kuat, ketakwaannya bertambah baik, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang pantas berkumpul dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang pantas berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad, orang-orang yang pantas berada di sisi baginda Rasul Muhammad. Almar'u ma'aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Nabi Muhammad adalah orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta tersebut, rasa mahabbah tersebut, rasa kasih sayang tersebut, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah majelis kita ini adalah majelis yang istiqamah. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalamnya mendapatkan hidayah. Amin. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini kampung kita, orang-orang yang saat ini mungkin ada yang bermaksiat, ada yang melakukan perbuatan dosa pun mereka tersinari dengan hidayah. Amin. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, perkumpulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permohonan kita, mengabulkan segala hajat kita, mengabulkan segala doa-doa kita, dan terkhusus doa terbesar kita, orang tua kita dimaafkan oleh Allah, orang tua kita diampuni oleh Allah, kita punya pasangan diampuni oleh Allah, kita punya keturunan diampuni kesalahannya oleh Allah, kita punya sanak famili, saudara, jiran, tetangga, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, yang mujibas-sa'ilin, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah majelis ini akan kita tetapkan pagi lagi lah, pagi, biar lebih mudah, biar lebih nyaman, biar tulaknya. Kalau siang kan kalau kita sudah telanjur guring-guring ngalih bangun ya. Nah, jadi kalau pagi ini kan kita ini tergantung situasi dan kondisi. Kan tadi kita sampaikan yang penting kita ini mengajak. Kalau orang ada mau siang, coba kita pagi dulu. Nah, kalau yang ada mau hari Minggu, coba kita hari lain. Ada mau siang, malam dulu. Ada mau malam, tengah malam, mau subuh. Yang penting urusan mengajak itu urusan kita. Mau kada mau itu kita serahkan kepada Allah. Nah, ini ngarannya ini betul-betul mengajak. Nah, jadi insya Allah mulai akan datang itu kita pagi jam 10.
Nah, jadi jam 10. Tadi kan biar Masya Allah sung-sung datang, tapi jangan takutan, biar tidak rugi. Biar datang itu sudah catatan pahala sudah. Artinya yang terlambat datang ya tak kurang juga, yang tersungsung datang ya banyak juga. Artinya urusan seperti itu Allah dan Maha Adil. Ada dan ada dapat keadilan. Allah tidak akan zalim kepada hamba. Insya Allah ada semuanya dapat keberkahan, semuanya dapat kebaikan. Ala hadhihi niyyah biniyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.